wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang model perencanaan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Ada satu, Ulan Denardita dari mahasiswa MBKM, NIM 2133001. Ada Rahma Aulina, NIM 2018-33145. Ada saya, Putri Rizky Utami, NIM 2018-33166. Dan ada Nurun Hilmatul, NIM 2018-33180. Kami akan menjelaskan tentang model perencanaan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan? Nah, perencanaan pendidikan menurut Prof. Dr. Yusuf itu suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh suatu negara. Jadi perencanaan pendidikan itu suatu proses rencana, acuan gitu untuk berjalannya pendidikan dengan mempertimbangkan bidang-bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan menyeluruh untuk suatu negara. Lanjut, kita langsung penjelasan ke model perencanaan pendidikan. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Jen. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perencanaan pendidikan. Model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan, lebih umum membahas rencana dan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Nah, model perencanaan pendidikan itu ada terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu ada model perencanaan komprehensif. Model ini digunakan untuk yang pertama yaitu menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik atau khusus ke arah tujuan yang lebih global dan luas. Yang ketiga, yaitu menganalisis perubahan secara luas dalam suatu sistem pendidikan secara menyeluruh. Jadi kalau model perencanaan komprehensif ini lebih cocok atau digunakannya untuk menganalisis atau menjadi sebuah patokan dalam suatu rencana-rencana sehingga membentuk atau bertujuan supaya lebih spesifik atau khusus gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan Mbak Rahma. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Ya, model ini biasa digunakan untuk yang pertama, analisis demografis dan proyeksi penduduk. Yang kedua, memproyeksi jumlah siswa yang terdaftar dalam sekolah. Yang ketiga, memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya juga ada pembiayaan dan efektivitas. Nah, model ini biasa digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Oke. Yang terakhir ada model PPBS, Planning, Programming, Budgeting System. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran atau SP4. Nah, ciri-ciri SP4 menurut Timan pada tahun 2004 yang pertama, SP4 dimulai dari penetapan tujuan nasional. Yang kedua, menghubungkan tujuan umum dengan program yang bersifat khusus. Yang ketiga, menghubungkan program dengan sumber-sumber yang diperlukan. Dan yang keempat, menghubungkan masukan instrumental dengan uang yang diperlukan. Jadi dapat saya simpulkan dari model perencanaan pendidikan ini itu sebagai pola atau
contoh atau acuan yang digunakan dalam menyusun sebuah perencanaan pendidikan. Nah, ada 4 model perencanaan pendidikan, yaitu model perencanaan komprehensif, model target setting, model pembiayaan dan efektivitas, model planning, programming, budgeting system. Nah, dari beberapa model yang sudah dijelaskan tadi, salah satunya PPBS itu merupakan pendidikan yang model pendidikan yang sistematik. Dari materi yang sudah kami sampaikan, apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, teman-teman nanti bisa komen di YouTube. Nanti ini akan kami upload di YouTube saya, Putri Rizky Utami. Nanti bisa di komen di sana. Presentasi kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.